Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Rezi dengan NPM 101-21567. Saya dari kelas S1 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Rasul. Kedudukan Muhammad SAW, kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba, ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Nasab Rasulullah. Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Akan tetapi, Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina, yaitu di tengah masyarakat yang kotor di Makkah. Menurut hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi kharajtum min nikahi ghairi syifahi, yang artinya aku lahir dari pernikahan bukan dari perzinahan. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi SAW. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Bagian yang mereka perselisihkan yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang masih dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Jasad atau fisik Rasulullah. Jism atau fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat kemas, badannya yang kuat, tingginya sederhana, dan sebagainya. Dari gambaran jasad ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Abdun min Ibadillah. Sebagai Abdun min Ibadillah, Muhammad SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa, insanan, memiliki garis keturunan nasaban, dan berjasad jisman. Menurut Quran Surat Al-Kahfi, yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Sebagai Rasulun minal mursalin. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghah risalah, menyampaikan risalah, sebagai bentuk Abdul Amanah, yaitu penunaian amanah. Menurut Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Untuk mengetahui Nabi SAW sebagai Rasulun minal mursalin dapat kita ketahui dengan jelas dari ad-dawatun nabawiyah, yaitu dakwah Nabi, khususnya di dalam fiqhud dakwah, yaitu kajian tentang aktivitas dakwah beliau. Sebagai imamul ummah, beliau pun bertugas menjadi imamul ummah, yaitu pemimpin umat. Hal ini menjadi salah satu bukti kebenaran firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa keturunan Ibrahim alaihissalam akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang membimbing di atas jalan kebenarannya. Menurut Quran Surat Al-Anbiya ayat 73, yang artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Selanjutnya, sebagai pedoman hidup bagi manusia, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan as-sunnah. Dari segi bahasa sunnah berarti jalan. Maksud dari sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang diucapkan, disetujui, dan diamalkan olehnya sebagai minhajul hayah, yaitu pedoman hidup bagi manusia. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 151, yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, dan juga mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah.
serta mengerjakan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. As-sunnah adalah landasan fiqhul ahkam, yaitu kajian hukum, yang menjadi rujukan umat Islam dalam beramal atau mengambil keputusan. Jadi kesimpulan dari seluruh materi ini ialah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanat dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Serta bukan kehendak Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan sebagai Nabi dan Rasul, lantas juga bukan karena pengakuan dari para sahabat dan pengikutnya. Akan tetapi Allah lah yang memilihnya dengan Nabi rahmatan lil alamin, yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahpahaman kata dan tutur kata saya yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.